Perkenalkan, nama saya Siti Zainab. Saya mahasiswi Institut Agama Islam Darussalam Martapura, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester 6 di mata kuliah Pemikiran Ulama Banjar di bidang fikih yang dibimbing oleh dosen Ibu Mardia Agustina, MPD. Kalimantan Selatan tidak hanya terkenal dengan pesona alam dan hasil tambangnya, melainkan juga terkenal dengan kota santri dan para walinya. Tak terkecuali di bagian selatan Kalimantan, tepatnya di Desa Tatakan, Kabupaten Tapin, Ibu Kota Rantau, Provinsi Kalimantan Selatan. Tapin merupakan salah satu daerah yang memiliki sejarah perkembangan Islam di Kalimantan. Beberapa makam tokoh Islam yang cukup terkenal, serta masjid bersejarah juga ada di bagian selatan Kalimantan ini. Sehingga Tapin menjadi salah satu objek wisata religi yang kini ramai dikunjungi dan diziarahi oleh para wisatawan dari dalam negeri maupun luar negeri, seperti Malaysia, Brunei Darussalam, India, dan lain-lain. Keinginan beliau menuntut ilmu di Desa Tatakan karena beliau mendapatkan isyarat lewat tabir mimpi yang menyuruh beliau pergi ke Kalimantan untuk menuntut ilmu dan berguru kepada Datuk Suban. Beliau wafat sekaligus dimakamkan di Desa Tatakan, tepatnya pada tahun pertama kedatangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di Tanah Banjar, bertepatan pada bulan Ramadan 1186 Hijriah. Ketulusan hati beliau dalam menegakkan kalimat-kalimat Allah serta karomah yang diberikan Allah kepadanya membuat beliau terkenal sampai ke pelosok negeri. Salah satu di antara karomah beliau yaitu beliau bisa melakukan sholat Jumat di Masjidil Haram Mekah pada setiap hari Jumat. Konon, beliau senang bersyair, yang syair tersebut dinamakan syair Saraba Ampat. Disebutkan pula syair tersebut sangat puitis dan penuh makna. Di antara petikan syair tersebut berbunyi, Allah jadikan Saraba Ampat, syariat tarikat, hakikat ma'rifat menjadi satu di dalam halwat, rasa nyamannya tiada tersurat. Riau-riau Padang si bunda, di sana Padang si tamu-tamu, rindu dendam tengadah bulan, di hadapan Allah kita bertemu. Demikianlah beberapa syair yang beliau sering senandungkan. Siapakah beliau? Berikut penjelasannya mengenai riwayat hidup beliau. Nama lengkap beliau ialah Syekh Muhammad Abdus Samad. Dalam riwayat lain menyebutkan bahwa nama beliau adalah Ahmad Sirajul Huda atau Syekh Jalil. Beliau berasal dari Aceh dan menurut riwayat lain menyebutkan dari Hadramaut dan dari Palembang. Beliau seorang yang gigih menuntut ilmu di penjuru Nusantara dan terakhir menuntut ilmu sampai ke Pulau Kalimantan, tepatnya di Desa Tatakan, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Syekh Muhammad Abdus Samad atau yang akrab disapa Datuk Samad. Beliau mendapatkan gelar tersebut karena ketekunan beliau dalam mentaati perintah gurunya di dalam khalwatan khusus yang sama artinya dengan menanggul atau menunggu turunnya ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga riwayat lain yang mengatakan gelar Datuk Sanggul karena kegemaran beliau menunggu binatang buruan. Beliau hidup sekitar abad ke-18 Masehi, bertepatan dengan zamannya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Datuk Sanggul wafat sekaligus dimakamkan di Desa Tatakan, yakni di tahun pertama kedatangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di Tanah Banjar, yaitu pada bulan Ramadan tahun 1186 Hijriah, bertepatan pada tahun 1772 Masehi. Syekh Abdus Samad sangat tekun belajar ilmu syariat dari beberapa orang guru terkenal di Aceh. Tetapi hatinya belum merasa puas, dia masih haus akan ilmu.
Sudah habis guru-guru di Aceh ditemuinya dan menimba ilmu kepada mereka, akan tetapi hatinya masih belum merasa puas. Bahkan beliau sudah berkeliling Aceh mencari ilmu tauhid dan tasawuf. Beliau juga pernah berguru di Banten dan di Palembang, dan kemudian melanglang buana ke berbagai penjuru untuk menuntut ilmu, hingga akhirnya tiba di desa Tatakan dan berguru dengan Datu Suban, seorang ulama besar yang ada di Tatakan, Tapin Selatan. Guru beliau dari Palembang yaitu bernama Syekh Nurdin bin Ali Al-Habsyi. Adapun guru beliau dari Tatakan ialah Datu Suban. Penyebab beliau berguru kepada Datu Suban, gurunya para Datu Muning, karena adanya tanda atau isyarat yang diperoleh beliau ketika tidur. Dikisahkan ketika beliau tidur, beliau bermimpi bertemu dengan orang tua yang menjabat tangannya seraya berkata, "Kalau kamu ingin memperoleh ilmu sejati, maka hendaklah kamu mencari dan mempelajarinya kepada Datu Suban yang tinggal di Pulau Kalimantan." Pada akhirnya, berangkatlah Syekh Abdus Samad menuju Pulau Kalimantan dengan menumpang kapal perahu layar. Ternyata setelah sampai di kampung Muning Tatakan Rantau, beliau sudah disambut oleh Datu Taming Karsa yang disuruh oleh gurunya yaitu Datu Suban, yang mengatakan bahwa hari itu akan datang seorang pemuda dari Sumatera yang nantinya akan menjadi muridnya. Singkat cerita, mulai saat itulah Syekh Abdus Samad belajar kepada Datu Suban. Berkat kecerdasan dan ketaatannya dalam menuntut ilmu kepada Datu Suban, akhirnya Syekh Abdus Samad diberikan sebuah Al-Quran segi 8 dan sebuah kitab yang dikenal sekarang dengan kitab Barencong. Berkat mengamalkan ilmu yang beliau peroleh dari guru beliau dan dari kitab Barencong, banyaklah beliau mendapatkan kelebihan-kelebihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya, beliau kalau sholat Jumat selalu di Masjidil Haram Mekah, dan karena itulah beliau bertemu dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang saat itu sedang menuntut ilmu di Mekah. Di antara murid beliau yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Datu Sanggul juga aktif berdakwah di daerah bagian selatan Banjarmasin, tepatnya di kota Rantau dan sekitarnya. Beliau giat mengusahakan atau memberi tiang-tiang kayu besi bagi orang-orang yang mendirikan masjid. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.